Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi, akuntansi pertanggungjawaban, dan pusat tanggung jawab. Kelompok kami beranggotakan Dewi Perwitasari NIM 192114052, Widorini Indra Setiani NIM 192114053, dan Ansila Monika NIM 192114065. Struktur organisasi. Organisasi dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang melibatkan banyak individu. Efektivitas organisasi untuk mewujudkan tujuan bersama ini sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya manusia di dalam memanfaatkan berbagai sumber daya lain untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan struktur organisasi yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas demi terlaksananya fungsi koordinasi dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, aspek penting struktur organisasi dalam penganggaran. Yang pertama yaitu membagi perusahaan menjadi unit kerja yang dapat dikelola. Yang kedua, menugaskan atau mendelegasikan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, mendefinisikan arah dan keputusan-keputusan. Dalam proses penganggaran, struktur organisasi memiliki peran mendasar karena perencanaan dan pengendalian berhubungan langsung dengan distribusi wewenang dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi. Tanggung jawab tidak mungkin dibebankan kepada siapapun yang tidak diberi wewenang untuk melakukan tugas-tugas dalam rangka mengemban tanggung jawab tersebut. Kemudian ada pembagian wewenang dan tanggung jawab. Direktur utama dan direktur-direktur lainnya bertanggung jawab terhadap pencapaian laba atau profit. Wewenang untuk menentukan harga jual dan mengeluarkan biaya atau kos sehubungan dengan penjualan barang jadi didelegasikan kepada direktur pemasaran. Direktur pemasaran ini kemudian mendelegasikan sebagian wewenang ini kepada masing-masing manajer pemasaran wilayah. Wewenang untuk mengeluarkan biaya sehubungan dengan produksi dilimpahkan kepada direktur produksi. Direktur produksi kemudian mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada masing-masing manajer pabrik. Semakin tinggi level manajemen, semakin luas wewenang dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan proses penyusunan laporan-laporan kinerja yang dikaitkan kepada individu atau anggota kelompok sebuah organisasi dengan suatu cara yang menekankan pada faktor yang dapat dikendalikan oleh individu atau anggota kelompok tersebut. Pada proses penganggaran, perencanaan dilakukan dengan menggunakan data historis, termasuk informasi keuangan yang telah lalu sebagai dasar pembuatannya. Pengendalian menyangkut pengukuran kinerja dengan menggunakan hasil akrual yang sebagian besar disediakan oleh sistem akuntansi. Hasil akrual kemudian dibandingkan dengan tujuan, sasaran, dan standar untuk menentukan varians atau perbedaan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Selanjutnya ada akuntansi biaya tradisional versus akuntansi pertanggungjawaban. Secara tradisional, akuntansi biaya lebih berfokus pada penghitungan biaya produk. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban, penekanan pada perencanaan dan pengendalian biaya lebih diutamakan. Ini tidak berarti bahwa penghitungan biaya produk menjadi kurang akurat. Biaya awalnya dikumpulkan untuk keperluan pengendalian, kemudian diperuntukkan untuk keperluan penghitungan biaya produk. Tetapi biaya yang mulanya dikumpulkan untuk keperluan biaya produk tidak dapat digunakan secara efisien untuk keperluan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja. Yang kedua, anggaran. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, penggolongan biaya. Tidak semua biaya di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer. Hanya biaya terkendali yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.
Jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban itu mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, tim kerja, atau individu. Yang kedua, adanya standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja. Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun sebuah anggaran. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya sehingga tercapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran dari suatu perusahaan ataupun juga organisasi. Selanjutnya, manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan juga pelaksanaan. Yang kedua, sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Semua perusahaan pada umumnya memiliki anggaran karena anggaran perusahaan berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Perencanaan melihat ke depan, yaitu menetapkan tindakan tertentu, dan pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen dan merupakan keluaran sistem akuntansi pertanggungjawaban. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban telah mengalami perkembangan sejalan dengan metode pengendalian biaya yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang terakhir, sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi adalah salah satu hal informasi terpenting bagi sebuah perusahaan. Namun informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi formal yang digunakan oleh perusahaan. Selain informasi akuntansi, perusahaan juga menggunakan informasi manajemen yang tujuannya untuk menyajikan kepada manajer mengenai informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik pelaporan kinerja penganggaran. Yang pertama, kinerja diklasifikasikan menurut tanggung jawab yang dibebankan, sehingga laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, hal-hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus ditentukan. Di sini harus dibedakan dengan jelas, karena kinerja manajer itu dinilai di bawah wewenang dan tanggung jawab manajemen yang dapat dipengaruhinya. Yang ketiga, dibuat laporan yang tepat waktu. Untuk pengendalian yang efektif, laporan kinerja harus diterbitkan dalam periode interim seperti bulanan, mingguan, atau bahkan dalam beberapa kasus itu secara harian. Dan yang terakhir, penekanan diberikan pada perbandingan antara hasil yang direncanakan dengan yang akrual. Jadi laporan kinerja itu harus diperhatikan untuk mencari kemungkinan penyebab terjadinya perbedaan atau variasi. Selanjutnya, ukuran kinerja moneter dan non-moneter. Penilaian kinerja dilakukan dengan menetapkan ukuran kinerja sesuai dengan karakteristik setiap unit organisasi. Secara umum, karakteristik yang menonjol dalam laporan kinerja dinyatakan dengan unit moneter atau uang. Karena unit moneter dianggap sebagai denominator umum, sehingga dapat dijumlahkan dan juga diperbandingkan. Biaya, penghasilan laba, return on investment, atau residual income menjadi ukuran kinerja yang secara luas digunakan. Meskipun demikian, ukuran-ukuran kinerja yang tidak menggunakan unit moneter juga tidak boleh diabaikan. Selisih laba yang dihasilkan dari tindakan yang tidak sesuai dengan etika dan hukum misalnya sudah tentu tidak layak untuk diuji. Jadi, manajemen dalam hal ini perlu menilai secara teliti setiap kinerja yang dihasilkan di suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, frekuensi pelaporan kinerja. Frekuensi pelaporan kinerja itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, agar manajer dapat melakukan tindakan perbaikan dengan tepat. Secara umum, frekuensi pelaporan ini berbeda-beda, bergantung pada level manajemen dan juga tingkat karyawan pada setiap level.
Manajer pada jenjang yang lebih tinggi itu lebih banyak menggunakan waktunya untuk perencanaan operasi dan juga memotivasi karyawan agar melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan para manajer pada jenjang yang lebih bawah akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk melaksanakan rencana-rencana yang diperintahkan oleh manajer pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, level manajer yang lebih rendah membutuhkan lebih banyak umpan balik. Selanjutnya, pusat tanggung jawab atau responsibility center. Untuk meningkatkan efisiensi manajerial dan operasional, secara struktural perusahaan itu dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Unit kecil tersebut sering disebut sebagai pusat pengambilan keputusan atau pusat tanggung jawab, atau bisa juga disebut dengan responsibility center. Pusat tanggung jawab ini dapat didefinisikan sebagai suatu unit organisasi atau subunit yang dikepalai oleh seorang manajer atau responsibility manager yang prestasinya atau kinerjanya diukur dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Berdasarkan ukuran tanggung jawab, pusat tanggung jawab ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Jadi pusat biaya atau cost center ini adalah suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi di unit tersebut dan tidak bertanggung jawab dari segi keuangan untuk laba ataupun investasi dari unitnya. Pusat tanggung jawab ini secara finansial hanya bertanggung jawab atas terjadinya biaya di suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pusat penghasilan atau revenue center. Pusat penghasilan atau revenue center ini merupakan suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan penghasilan. Pusat penghasilan ini berfokus pada tugas atas timbulnya penghasilan baik dari penjualan barang maupun jasa. Selanjutnya yang ketiga, ada pusat laba atau juga bisa disebut dengan profit center. Jadi pusat laba atau profit center ini adalah suatu pusat tanggung jawab di mana manajer dinilai kinerjanya atas tanggung jawabnya untuk mengendalikan penghasilan, biaya, dan laba yang terjadi di unit tersebut. Pusat tanggung jawab ini bertanggung jawab terhadap laba, yakni selisih antara penghasilan dan juga biaya. Setiap divisi atau unit organisasi dalam suatu perusahaan itu merupakan pusat laba. Contohnya pada perusahaan otomotif. Jadi setiap dealer yang dimiliki itu merupakan contoh pusat laba untuk perusahaan tersebut. Manajer suatu dealer itu bertanggung jawab terhadap seluruh operasi dealernya, namun tidak mempunyai kewenangan untuk membangun, menambah, atau mengurangi investasi di dealer tersebut. Dengan demikian, manajer ini hanya bertanggung jawab terhadap laba yang bakal diperoleh oleh perusahaan otomotif tersebut. Yang keempat, ada pusat investasi atau bisa juga disebut dengan investment center. Pusat investasi atau investment center adalah suatu pusat tanggung jawab yang setingkat lebih tinggi dibanding pusat laba. Dalam suatu pusat investasi, manajer dinilai kinerjanya atau tanggung jawabnya terhadap biaya, penghasilan, laba, dan jumlah sumber dana yang diinvestasikan dalam harta yang digunakan oleh pusat tadi. Perencanaan dan pengendaliannya itu difokuskan pada pengembalian investasi yang dihasilkan oleh pusat tanggung jawab tersebut. Kemudian selanjutnya ada laporan kinerja untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Nah, untuk yang pertama adalah laporan kinerja untuk pusat biaya. Laporan kinerja untuk pusat biaya diukur dengan membandingkan biaya yang ditetapkan dalam anggaran dengan biaya yang sesungguhnya yang terjadi. Nah, selisih keduanya ini dikatakan menguntungkan jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari yang dianggarkan. Contohnya, di sini ada contoh anggaran fleksibel untuk perusahaan ABC dengan biaya produksi di bulan Januari. Nah, rinciannya sebagai berikut. Ada bahan mentah dengan biaya variabel sebesar Rp25 per unit, tenaga kerja langsung sebesar Rp15 per unit, overhead pabrik dengan biaya tetap Rp300.000, dan juga biaya variabel Rp10 per unit. Nah, setelah dijumlahkan, untuk biaya tetap berjumlah Rp300.000, sedangkan biaya variabel berjumlah Rp50 per unit. Nah, pada bulan Januari, perusahaan ini merencanakan untuk memproduksi 10.000 unit. Maka anggaran produksinya adalah sebesar
Rp800.000. Untuk cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada biaya produksi ya. Biaya produksi ada bahan mentah, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Nah, masing-masing harga ini akan kita kalikan dengan unit yang akan kita produksi. Untuk bahan mentah, 10.000 unit dikali dengan Rp25. Sehingga untuk bahan mentah, anggarannya Rp250.000. Untuk tenaga kerja langsung, 10.000 unit dikali Rp15 menjadi Rp150.000. Untuk overhead variabel, 10.000 unit dikali dengan Rp10 menjadi Rp100.000. Lalu untuk overhead tetap adalah Rp300.000, sehingga totalnya menjadi Rp310.000. Anggaran biaya produksi untuk memproduksi 10.000 unit adalah Rp800.000. Ini yang disebut dengan anggaran fleksibel. Kemudian contoh yang kedua untuk laporan kinerja pusat biaya, misalnya perusahaan akan memproduksi sebanyak 12.000 unit di bulan Januari, asumsikan seperti itu. Maka untuk realisasi dan juga anggarannya, untuk volumenya adalah 12.000 unit. Kemudian biaya produksinya untuk bahan mentah realisasinya sebesar Rp288.000. Sedangkan anggaran fleksibel kapasitas realnya adalah Rp300.000. Maka di sini terlihat selisih antara realisasi dan juga anggaran sebanyak Rp12.000. Karena di sini realisasinya lebih kecil daripada anggaran, maka bisa dikatakan untuk bahan mentah ini disebut menguntungkan. Kemudian untuk tenaga kerja langsung, realisasinya sebesar Rp186.000. Untuk anggaran fleksibel pada kapasitas realnya adalah Rp180.000. Nah, bisa kita lihat selisih antara realisasi dan juga anggaran adalah Rp6.000 yang lebih besar daripada realisasi. Maka karena realisasinya lebih besar daripada anggarannya, ini kita sebut merugikan. Untuk overhead variabel, realisasinya sebesar Rp132.000. Untuk anggaran fleksibelnya ternyata hanya Rp120.000. Nah, di sini juga bisa kita lihat ternyata merugikan sebesar Rp12.000. Untuk overhead totalnya, untuk realisasi dan juga anggaran adalah sama-sama sebesar 300, maka tidak ada selisih di antara realisasi dan juga anggarannya. Setelah dijumlah, ternyata kita rugi sebesar Rp6.000. Nah, ini bisa kita lihat dengan cara untuk bahan mentah. Bahan mentah ini kan kita menguntungkan sebesar Rp12.000. Kemudian pada saat biaya tenaga kerja langsung ini ternyata merugikan sebesar Rp6.000. Karena tadi kita untung Rp12.000, kemudian rugi Rp6.000. Kita menutupi kerugian tersebut dengan keuntungan kita. Jadi keuntungan kita masih tersisa Rp6.000. Kemudian untuk overhead variabel ternyata juga mengalami kerugian sebesar Rp12.000. Nah, karena tadi sisa keuntungan masih Rp6.000 dan ternyata overhead variabelnya merugikan sebanyak Rp12.000, maka keuntungan tadi kita tutupi keuntungannya tadi, kita menutupi kerugian dari overhead variabel sebanyak Rp6.000, maka masih sisa kerugian sebesar Rp6.000. Kemudian yang kedua ada laporan kinerja untuk pusat penghasilan. Nah, laporan kinerja untuk pusat penghasilan disajikan dalam bentuk perbandingan antara penghasilan sesungguhnya dan penghasilan yang dianggarkan, di mana selisih keduanya ini yang dianggap sebagai penyimpangan. Contohnya, anggaran perusahaan AB untuk bulan Januari adalah 12.000 unit, dengan harga jual per unitnya adalah Rp100. Apabila penjualan sesungguhnya adalah 13.000 dengan harga jual sesungguhnya sebesar Rp95 per unit, maka jumlah selisih penghasilan akan mencapai Rp35.000. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Tadi penghasilan sesungguhnya adalah 13.000 unit dengan harga jualnya sebesar Rp95. Nah, ini bisa kita kalikan sehingga totalnya menjadi Rp1.235.000.
Sedangkan yang dianggarkan adalah sebanyak 12.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp100. Nah, sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000. Nah, di sini ada selisih antara penghasilan sesungguhnya dan juga penghasilan yang dianggarkan. Selisihnya adalah sebesar Rp35.000. Penghasilan sesungguhnya ini melebihi penghasilan yang dianggarkan. Maka selisih penghasilan merupakan selisih yang menguntungkan. Nah, di sini ada penyebab selisih kenapa bisa terjadi selisih, ada 2 faktor, yaitu dari rumus-rumus di atas ini bisa kita ukur laporan kinerjanya itu sebagai berikut. Untuk selisih harga jual sesungguhnya adalah Rp95 dikurangi dengan harga jual yang dianggarkan itu adalah Rp100. Nah, dikali dengan volume penjualan sesungguhnya 13.000 unit. 13.000 unit. Nah, jadi hasilnya adalah Rp65.000. Ini disebut dengan merugikan. Kemudian untuk selisih volume penjualan, untuk volume penjualan sesungguhnya adalah 13.000 unit. Dikurangi dengan volume penjualan yang dianggarkan. Yang dianggarkan adalah 12.000 unit. Bagian volume penjualan ini dikurangi dulu, kemudian kita kalikan dengan harga jual yang dianggarkan. Harga jual yang dianggarkan adalah Rp100. Maka totalnya adalah Rp100.000 untuk selisih volume penjualan. Di sini disebut dengan menguntungkan. Kemudian selisih penghasilan dari harga jual dengan selisih volume penjualan adalah 100 dikurangi dengan 65.000. Maka selisih penghasilannya adalah 35.000. Nah, di sini disebut dengan menguntungkan. Nah, pusat penghasilan ini itu kadang-kadang diserahi tanggung jawab terhadap biaya yang dapat dikendalikan yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang dikeluarkan. Nah, sehingga pusat penghasilan ini mempunyai tanggung jawab ganda atau dual responsibility, yaitu sebagai pusat biaya dan juga sebagai pusat penghasilan. Nah, untuk pusat penghasilan yang dinilai dengan laba, itu penghasilan dikurangi dengan biaya yang terkendali. Maka pusat tersebut diperlakukan sebagai pusat laba. Untuk kinerja pusat penghasilan dalam mengendalikan biaya dapat dievaluasi dengan bantuan anggaran fleksibel yang sudah disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang sesungguhnya. Contohnya, asumsikan rencana biaya departemen penjualan untuk bulan Januari dengan biaya tetap adalah Rp150.000 dan biaya variabelnya Rp45 per unit jika terjual. Nah, apabila bulan Januari terjual sebanyak 13.000 unit dengan biaya tetap penjualan serta biaya variabel penjualan sesungguhnya masing-masing adalah sebesar Rp150.000 dan Rp50 per unit, maka selisih biaya total yang dibebankan ke bagian penjualan akan merugikan sebesar Rp65.000. Nah, untuk mengetahui caranya adalah sebagai berikut. Untuk volumenya tadi adalah realisasi dan juga anggaran fleksibilitasnya adalah 13.000 unit. Kemudian biaya variabelnya adalah 650. 650 ini didapatkan dari Rp50 dari biaya yang sesungguhnya dikali dengan 13.000 unit. Nah, untuk anggaran fleksibelnya adalah Rp45 dikali dengan 13.000 unit, jadinya Rp585.000. Nah, untuk selisihnya 650.000 dikurangi dengan 585 ini merugikan sebesar 65.000 karena nilai realisasinya ini lebih besar daripada anggaran fleksibel kapasitas realnya. Kemudian untuk
biaya penjualan tetapnya. Tadi kan biaya penjualan tetapnya sebesar 150.000 untuk masing-masing. Maksudnya realisasi dan juga anggaran fleksibilitas. Maka di sini tidak ada selisih. Setelah itu dijumlah untuk realisasi sebesar Rp800.000, untuk anggaran fleksibel kapasitas sedangnya Rp735.000. Nah, untuk selisihnya adalah 65.000, disebut merugikan karena bisa kita lihat dari jumlahnya juga, realisasinya kan lebih besar daripada anggaran fleksibel, jadinya disebut dengan merugikan. Nah, dalam melakukan penilaian prestasi Departemen Penjualan, baik sebagai pusat laba maupun pusat penghasilan, manajemen itu hendak mempertimbangkan selisih biaya maupun selisih penghasilannya. Yang ketiga ada laporan kinerja untuk pusat laba. Profitabilitas pusat laba dapat diukur dengan 5 tipe pengukuran. Yang pertama ada contribution margin. Contribution margin dengan pertimbangan bahwa ukuran ini menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba dan adanya asumsi bahwa biaya tetap ini tidak tergolong dengan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Kemudian yang kedua ada laba langsung, menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan. Nah, pengukuran ini perlu memperhitungkan seluruh biaya yang terjadi di pusat laba, termasuk yang dikendalikan maupun yang tidak dikendalikan. Yang ketiga adalah laba terkendali. Laba terkendali adalah laba langsung yang dikurangi dengan alokasi yang terkendali, dengan dasar bahwa kinerja manajer pusat laba dilakukan setelah mempertimbangkan biaya langsung maupun biaya alokasi yang terkendali. Yang keempat ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah seluruh biaya kantor pusat, terkendali maupun tidak terkendali, dialokasikan ke pusat-pusat laba. Yang kelima ada laba bersih. Pengukuran dengan laba bersih adalah dengan mempertimbangkan besarnya pajak penghasilan. Selanjutnya adalah laporan kinerja pusat investasi. Nah, kinerja pusat investasi ini tidak boleh diukur hanya dengan laba yang diperoleh, karena pengukuran ini harus dikaitkan dengan investasi dari pusat tersebut. Nah, di sini ada dua metode untuk mengukur kinerja pusat investasi, yaitu ROI dan juga RI. Nah, yang pertama, Return on Investment atau ROI, untuk menilai kinerja pusat investasi. ROI divisi yang dicapai dibandingkan dengan ROI yang menjadi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk rumus ROI adalah laba bersih dibagi dengan investasi. Kemudian, untuk metode yang kedua adalah residual income atau RI. Nah, residual income merupakan selisih antara laba pusat investasi dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Jadi kembalian minimal ini sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, kembalian minimal ini adalah persentase tertentu yang dikalikan dengan aktiva dari pusat investasi. Untuk melakukan penyusunan program anggaran sebagai suatu sistem perencanaan dan pengendalian biaya dan laba, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, menyusun dan membagi tugas tersebut ke dalam struktur organisasi yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing hierarki. Yang ketiga, menentukan pusat-pusat tanggung jawab sebagai penanggung jawab biaya dalam proses penganggarannya. Yang keempat, mengidentifikasi semua jenis biaya yang terjadi. Dan yang kelima, menentukan jenis biaya mana yang nantinya menjadi tanggung jawab masing-masing pusat anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang kami ucapkan. Terima kasih.